anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dijaga kesehatannya ya. Siap, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak hari ini. Siapa yang tidak hadir? Mohon teman sebangkunya untuk mengecek ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Bu. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Anak-anak, ada yang tahu tidak sholat Jumat itu apa sih? Apa saja syarat atau hukumnya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Baiklah, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Yang pertama yaitu ada pengertian sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Dilakukan secara berjamaah di dalam masjid dan juga didahului dengan 2 khutbah. Nah, sholat Jumat ini sebagai pengganti sholat duhur dan pelaksanaannya hanya 2 rakaat saja. Dilaksanakan secara berjamaah di dalam masjid hanya bagi laki-laki, tidak untuk perempuan ya. Nah, itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Yang kedua yaitu hukum dan dasar hukum sholat Jumat. Bagaimana sih hukumnya sholat Jumat? Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki muslim. Hanya bagi laki-laki saja ya, tidak untuk perempuan. Perempuan tetap sholat duhur di rumah. Sedangkan dasar hukum kewajiban sholat Jumat terdapat di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang ketiga yaitu waktu sholat Jumat. Kapan sih waktu sholat Jumat? Nah, karena sholat Jumat pasti dilakukan pada hari Jumat. Dalam 1 minggu hanya 1 kali pelaksanaannya, yaitu pada hari Jumat saja. Nah, kapan sih waktunya? Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat duhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Tetapi kebiasaan kita di Indonesia pada umumnya, sholat Jumat itu biasanya dilakukan atau dilaksanakan di awal waktu duhur. Misalnya, sholat Jumat tidak dilakukan di awal waktu duhur. Misal jam 1 atau jam setengah 2, nah itu boleh-boleh saja. Jadi waktunya sama dengan waktu sholat duhur, yaitu tadi dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang bendanya itu satu ukuran, sehingga masuk waktu asar. Tapi lebih baik memang diawalkan, karena sholat itu lebih baiknya dilaksanakan di awal waktu. Nah, ini yang sedang kita lakukan setiap sholat Jumat. Yang keempat yaitu rukun sholat Jumat. Ini hanya ada 2. Yang pertama, 2 khutbah dan duduk di antaranya. 2 khutbah ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ada 2 khutbah. Di antara khutbah
seorang khatib duduk istirahat, kemudian membaca khutbah lagi. Yang kedua, yaitu sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Nah, bagaimana jika sholat Jumatnya dilaksanakan sendirian di rumah? Jawabannya tidak sah, karena rukun sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Jumlah jamaahnya berapa orang sih? Nanti kita akan bahas di dalam syarat sah sholat Jumat. Nah, yang kelima yaitu syarat wajib sholat Jumat. Siapa sih yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, beragama Islam, pasti ya seorang muslim. Yang kedua, laki-laki, yaitu tidak untuk perempuan, hanya diwajibkan untuk laki-laki saja. Yang ketiga, yaitu baligh atau dewasa. Bagaimana kalau anak-anak? Boleh-boleh saja, sebagai pembiasaan dan pelatihan agar ketika sudah baligh, dia terbiasa untuk sholat Jumat. Yang keempat, yaitu merdeka, bukan budak. Seperti dulu, saat ini kan sudah tidak ada ya. Nah, yang kelima, yaitu berakal sehat, tidak gila atau stres, tapi akalnya dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir yaitu bermukim di daerah tersebut atau penduduk setempat. Yang dimaksud ialah bukan orang yang berpergian atau musafir. Misalnya, anak-anak orang Purwoyoso, jadi sholat Jumatnya di Purwoyoso, karena bukan orang berpergian atau musafir. Bagaimana dengan orang yang berpergian atau musafir? Misalnya, pergi ke Surabaya, apakah wajib sholat Jumat? Tidak wajib, boleh tetap melaksanakan sholat Jumat di jalan, atau boleh juga sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Karena orang yang berpergian atau musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat wajibnya itu wajib bagi orang yang bermukim. Yang keenam, yaitu syarat sah sholat Jumat. Apa saja sih syarat sah sholat Jumat? Yang pertama, yaitu sholat Jumat dan 2 khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Waktunya bukan waktu asar atau sebelum zuhur, tapi harus ada pada waktu zuhur. Yang kedua, yaitu dilakukan di area pemukiman warga. Jadi masjidnya itu ada di daerah permukiman warga. Nah, yang ketiga, dilakukan secara berjamaah, minimal 40 orang atau jamaah yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat, yaitu minimal 40 jamaah. Jadi jamaahnya harus terdiri paling sedikit atau minimalnya berjumlah 40 jamaah. Bagaimana misalnya ada 40 orang? Nah, 30-nya itu jamaah dewasa, sedangkan 10-nya itu anak-anak. Sahkah sholatnya? Nah, ini permasalahannya. Jadi 40 orang itu harus sudah memenuhi syarat wajib sholat Jumat, harus sudah baligh semua. Kalau ada anak-anaknya, berarti harus lebih dari 40 orang atau 40 jamaah. Nah, selanjutnya yaitu tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Misalnya nih, di satu daerah penduduknya memang sudah cukup satu masjid, tetapi sholat Jumatnya dilakukan di beberapa masjid. Nah, ini tidak boleh dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada didahului dengan 2 khutbah. Bagaimana seandainya sholat Jumat di suatu tempat atau di suatu daerah tidak ada khutbahnya, langsung sholat 2 rakaat? Nah, ini tidak sah, karena syarat sah sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Yang terakhir yaitu ada amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Ini sunnah sebagai laki-laki muslim yang akan melaksanakan sholat Jumat. Ada beberapa, apa saja sih? Nah, yang pertama, mandi.
Yang namanya mandi harus membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan mandi biasa. Dalam konteks ini bukan seperti mandi biasa. Mandi biasa kan boleh tanpa keramas. Kalau ini mandi sunnah karena akan melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu menyikat gigi, memotong kuku, juga memotong kumis. Nah, selanjutnya ada memakai pakaian terbaik, diutamakan berwarna putih. Dalam artian memakai pakaian terbaik ini tidak harus baru. Juga pakaian yang dipakai ini jangan baju untuk bermain, karena kita akan beribadah dan menghadap kepada Allah, jadi harus memakai pakaian yang sopan. Selanjutnya yaitu memakai wangi-wangian atau memakai parfum. Tapi memakainya ini jangan banyak-banyak. Jangan sampai istilahnya kalau kita lewat orang lain ini sampai muntah. Jangan sampai seperti itu. Akan tetapi sekedarnya saja. Kalau terlalu wangi bisa mengganggu orang lain yang ada di samping kita. Selanjutnya ada bersegera datang ke masjid, yaitu tidak berleha-leha. Selanjutnya yaitu ada sholat Jumat tahiyatul masjid. Nah, ketika sampai di masjid disunahkan juga untuk sholat sunnah tahiyatul masjid berjumlah 2 rakaat. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan berdoa. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, dimana hari Jumat itu adalah termasuk hari yang mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ada memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Di samping membaca Al-Quran, zikir, dan doa, kita juga membaca sholawat atas kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ibu punya kuis nih untuk anak-anak. Yang bisa acungkan tangan ya. Soal yang pertama, sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat disebut titik-titik. A. Sholat tatawu. B. Sholat rawatib. C. Sholat id. D. Sholat Jumat. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Maulidi, silahkan. Jawabannya apa? Sholat Jumat. Pintar sekali. Beri tepuk tangan. Soal yang kedua, berapa jumlah minimal jamaah sholat Jumat? A. 30. B. 40. C. 45. D. 50. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Alifah. Berapa jawabannya? 40, Bu. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan. Soal yang ketiga, telah masuk waktu zuhur termasuk titik-titik sholat Jumat. A. Rukun. B. Syarat sahnya. C. Sunnah. D. Kesempurnaan. Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Tarik Aziz. Jawabannya apa? Syarat sahnya sholat Jumat. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Soal yang keempat. Berikut ini yang tidak termasuk sunnah sholat Jumat ialah A. Memakai harum-haruman. B. Mandi terlebih dahulu. C. Berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. D. Duduk menghadap kiblat atau khotib. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Lia, jawabannya apa? C. Berjalan dan pulang lewat jalan yang berbeda.
Ya, betul sekali. Soal yang terakhir, membaca 2 kalimat sholawat Nabi termasuk titik-titik khutbah. A. Rukun, B. Sunnah, C. Kesempurnaan, D. Keutamaan. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Neni. Apa jawabannya? A. Rukun. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.